Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Bapak berharap kalian semua dalam keadaan sehat. Ini adalah pembelajaran pertama mata pelajaran PPKN di semester genap ini. Sebelumnya, Bapak mengucapkan selamat tahun baru untuk kita semua. Semoga di tahun ini kita semakin lebih baik dari tahun sebelumnya. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja kita masuk ke pembelajaran PPKN. Silakan buka bukunya bab 4 mengenai kebangkitan nasional dalam perjuangan kemerdekaan. Dalam bab ini kita akan mempelajari 3 materi pokok. Materi yang pertama adalah makna kebangkitan nasional dalam perjuangan kemerdekaan. Yang kedua, arti penting kebangkitan nasional dalam perjuangan kemerdekaan. Dan yang ketiga, peran tokoh kebangkitan nasional dalam perjuangan kemerdekaan nasional. Hari ini kita akan membahas makna kebangkitan nasional dalam perjuangan kemerdekaan. Peristiwa kebangkitan nasional terjadi jauh sebelum kemerdekaan. Saat itu Indonesia masih dijajah oleh Belanda. Bentuk penjajahan yang dibuat oleh Belanda terhadap Indonesia berupa sistem tanam paksa atau dalam bahasa Belanda disebut kulturstelsel. Kulturstelsel atau sistem tanam paksa ini merupakan peraturan yang dikeluarkan oleh Gubernur Jenderal Johannes van den Bosch pada tahun 1830 yang mewajibkan setiap desa menyisihkan sebagian tanahnya sekitar 20% untuk ditanami komoditas ekspor, khususnya kopi, tebu, teh, dan juga nila. Hasil tanaman ini akan dijual kepada pemerintah kolonial dengan harga yang sangat murah. Akan tetapi sistem tanam paksa ini mendapat kritikan dari berbagai golongan. Salah satu tokoh yang mengkritik adalah seorang pendeta yang kemudian menjadi anggota parlemen, yaitu Baron van Hove. Dia membela masyarakat pribumi dan memandang bahwa pemerintah kolonial harus memenuhi dan memperhatikan kepentingan masyarakat pribumi. Akhirnya, praktik tanam paksa pun diberhentikan pada tahun 1879 setelah dikeluarkannya kebijakan Undang-Undang Agraria dan juga Undang-Undang Gula. Tujuan Undang-Undang Agraria dikeluarkan pada tahun 1870 adalah yang pertama, melindungi hak milik petani atas tanahnya dari penguasa dan pemodal asing. Yang kedua, memberi peluang kepada pemodal asing untuk menyewa tanah dari penduduk Indonesia seperti dari Inggris, Belgia, Amerika Serikat, Jepang, Cina, dan juga negara-negara lain. Yang ketiga, membuka kesempatan kerja kepada penduduk untuk menjadi buruh perkebunan. Dan tujuan Undang-Undang Gula yang dikeluarkan pada tahun 1870 adalah mengatur penghapusan kewajiban budidaya tebu kepada petani secara bertahap di Hindia Belanda. Akibat dari kebijakan ini, pemodal asing dapat mendirikan perusahaan di Indonesia, sehingga para pemilik usaha membutuhkan tenaga kerja yang cukup terampil. Saat itu, penduduk pribumi tidak memiliki keterampilan, sementara pemerintah Hindia Belanda tidak hanya membutuhkan tenaga kerja pada perusahaan, tetapi juga membutuhkan tenaga kerja dari pribumi untuk bidang administratif. Oleh karena itu, pemerintah Hindia Belanda mulai mendirikan dan membuka sekolah-sekolah untuk penduduk pribumi. Awalnya, pemerintah Hindia Belanda hanya mendirikan sekolah tingkat rendah, tetapi karena dibutuhkan, dibukalah sekolah tingkat menengah dan juga tingkat tinggi. Sistem pengajaran yang diberlakukan oleh pemerintah Hindia Belanda dibagi dalam 2 jenis, yaitu pendidikan umum dan juga pendidikan kejuruan atau perguruan tinggi. Pendidikan umum yang didirikan oleh Belanda dibagi menjadi 3 tingkatan. Tingkatan yang pertama yaitu Holland Inland School atau disingkat HIS. Sekolah ini setara dengan sekolah dasar atau SD. Sekolah ini ditempuh selama 7 tahun. Tingkatan kedua, Meerwitgebreit Leger Onderwijs atau disingkat MULO. Sekolah ini setara dengan sekolah menengah pertama atau SMP. Selanjutnya tingkat yang ketiga adalah Algemene Middelbare School atau disingkat AMS. Sekolah ini setara dengan sekolah menengah atas atau SMA. Tingkat AMS ini dibagi dalam 2 bagian, yaitu bagian A dan juga bagian B. Bagian A untuk jurusan bahasa dan humaniora, dan bagian B untuk ilmu pasti dan ilmu alam. Jika siswa dinyatakan lulus tingkat AMS, siswa dapat melanjutkan ke tingkat pendidikan kejuruan yang lebih tinggi atau perguruan tinggi. Sekarang mari kita lihat apa saja jenis-jenis pendidikan kejuruan atau perguruan tinggi di masa penjajahan Hindia Belanda. Yang pertama, ada Hollandse Indische School atau disingkat HIK. Merupakan sekolah guru bantu yang memiliki masa pendidikan 4 tahun. Kedua, Hogere School adalah sekolah guru atas yang memiliki lama pendidikan 6 tahun. Sekolah ini terdapat di Jakarta, di Medan, Bandung, dan juga Semarang. Ketiga, Opleiding School for Inlandske Ambtenaren atau disingkat OSVIA.
Sekolah ini merupakan sekolah untuk calon pemerintah atau disebut sebagai pamong praja. Keempat, School tot Opleiding van Indische Artsen atau disingkat STOVIA adalah sekolah dokter Jawa yang ada di Batavia atau Jakarta. Perguruan ini sekarang sudah berganti nama menjadi Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Kelima, Rijkskundige Hogeschool adalah sekolah hakim tinggi yang ada di Batavia atau Jakarta. Keenam, Technische Hogeschool adalah sekolah teknik tinggi yang ada di Bandung. Perguruan ini sekarang sudah berganti nama menjadi Institut Teknologi Bandung atau ITB. Meskipun perkembangan pendidikan masih tergolong sangat terbatas pada masa penjajahan kolonial Hindia Belanda, tetapi telah melahirkan sejumlah kaum terpelajar orang-orang pribumi. Para kaum pelajar pribumi ini mulai menyadari keberadaan bangsanya sebagai bangsa yang tertindas. Atas dasar kesadaran tersebut, muncullah berbagai gerakan dan organisasi yang menyadari pentingnya persatuan dan perjuangan untuk meraih kemerdekaan. Kesadaran akan persatuan inilah yang mengawali pergerakan kebangkitan nasional. Hal itu terbukti setelah terbentuknya organisasi modern pertama bernama Budi Utomo, yang anggotanya berasal dari sebuah perguruan tinggi bernama STOVIA, School tot Opleiding van Indische Artsen. Dalam bahasa Indonesia sering disebut sebagai Sekolah Kedokteran Jawa. Lalu bagaimana sejarah terbentuknya Budi Utomo, perkembangan dan tujuannya? Pertanyaan ini akan kita bahas minggu depan. Ini saja materi kita hari ini. Minggu depan akan kita lanjut pembahasan mengenai sejarah perkembangan Budi Utomo. Tetap semangat belajar di rumah, jaga kesehatan, dan sampai jumpa.